Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Farida Zerotu Fitri dengan NIM 24040200040. Di sini saya akan menayangkan video tentang bagaimana penyelesaian masalah maksimum dan minimum dengan metode grafik dan garis lidik. Sebelum kita membahas penyelesaiannya, di sini saya akan membacakan submateri terlebih dahulu. Yang pertama itu ada langkah-langkah penyelesaian masalah dengan metode grafik. Yang kedua ada langkah-langkah penyelesaian masalah dengan metode slidik. Yang ketiga ada contoh masalah maksimum dan penyelesaiannya dengan GeoGebra. Yang keempat ada contoh masalah minimum dan penyelesaiannya dengan GeoGebra. Selanjutnya ada langkah-langkah penyelesaian masalah dengan metode grafik. Untuk menyelesaikan masalah dengan metode grafik, ada beberapa hal yang perlu dilakukan. Yang pertama, merumuskan permasalahan real menjadi model matematika yang sesuai dengan syarat yang diperlukan. Yang kedua, kendala-kendala yang ada di gambar hingga dapat diperoleh daerah yang visible dengan titik sudutnya diketahui dengan jelas. Yang ketiga, nilai fungsi sasaran dihitung setiap titik sudut daerah penyelesaian. Yang keempat, dipilih nilai sesuai dengan fungsi tujuan. Dan yang kelima, menyusun simpulan. Kemudian ada langkah-langkah penyelesaian masalah dengan metode garis lidik. Untuk menyelesaikan masalah dengan metode garis lidik, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, menggambar himpunan penyelesaian dari kendala yang diberikan pada sistem koordinat kartesius. Yang kedua, menentukan titik-titik pojok dari himpunan penyelesaian. Yang ketiga, menentukan persamaan garis lidik awal dari fungsi objektif. Yang keempat, tarik garis yang sejajar dengan persamaan garis lidik awal dan harus melalui titik-titik pojok. Dan yang kelima, masukkan nilai variabel ke dalam fungsi tujuan untuk menentukan nilai maksimum atau minimum. Berikutnya ada contoh masalah maksimum. Di sini ada satu masalah untuk menentukan masalah maksimum, yaitu Pak Budi memiliki sebidang tanah yang luasnya 200 meter persegi yang akan dibuat lahan parkir mobil dan bis. Luas tempat parkir rata-rata yang dibutuhkan sebuah mobil adalah 10 meter persegi dan sebuah bis 20 meter persegi. Tempat parkir tersebut tidak dapat menampung lebih dari 12 kendaraan. Pak Budi akan menentukan harga parkir setiap jamnya sebesar 8.000 untuk mobil dan 15.000 untuk bis. Jika dalam 1 jam tempat parkir tersebut penuh dan tidak ada kendaraan yang keluar masuk, berapa jumlah tempat parkir mobil dan bis yang harus dibuat Pak Budi agar memperoleh keuntungan maksimum? Kemudian untuk menyelesaikan permasalahan ini, kita misalkan terlebih dahulu X itu adalah banyaknya mobil yang parkir dan Y itu adalah banyaknya bis yang parkir. Untuk mempermudah, kita bisa ubah menjadi bentuk tabel seperti ini. Di sini ada kolom untuk mobil dan bis, dan ini ada garis untuk lahan, daya tampung, dan juga biaya parkir. Di sini lahan untuk mobil itu setidaknya 10 meter persegi dan bis itu 20 meter persegi. Dan untuk keseluruhannya itu hanya tersedia 200 meter persegi lahan. Dan untuk daya tampung mobil dan bis itu maksimal 12 kendaraan. Untuk biaya parkirnya itu mobil Rp8.000 dan bis Rp15.000. Dari tabel ini dapat kita susun model matematikanya menjadi 10x plus 20y kurang dari sama dengan 200. Itu dapat kita sederhanakan menjadi x plus 2y kurang dari sama dengan 20. Di sini sebagai kendala lahan untuk mobil dan bis yang parkir. Dan untuk yang kedua ini ada x plus y kurang dari sama dengan 12. Di sini sebagai kendala daya tampung untuk mobil dan bis parkir. Dan untuk yang terakhir ini ada x lebih dari sama dengan 0 dan y lebih dari sama dengan 0. Di sini sebagai persyaratan non-negatif. Dengan fungsi tujuan yang kita miliki itu adalah Z sama dengan 8.000x plus 15.000y. Dengan persamaan ini kita akan mencari nilai maksimum dari Z ini untuk menentukan biaya parkir maksimum. Untuk
langkah pengerjaan selanjutnya ialah menggambar daerah penyelesaian. Dari dua persamaan ini, yaitu yang pertama X plus 2Y sama dengan 20, kita peroleh titik potong yaitu 0,10 dan 20,0. Dan untuk persamaan yang kedua ini X plus Y sama dengan 12, kita temukan titik potong yaitu titik 0,12 dan 12,0. Kita bisa mengerjakannya dengan bantuan GeoGebra dan ini adalah hasilnya. Baik, selanjutnya kita akan mencoba membuat grafik dari permasalahan tadi menggunakan GeoGebra. Pertama-tama kita masukkan persamaan yang pertama tadi, yaitu X plus 2Y X plus 2Y kurang dari sama dengan 20. Kemudian persamaan yang kedua X plus Y kurang dari sama dengan 12. Kemudian persyaratan non negatifnya X lebih dari 0 dan Y lebih dari 0. Oke, setelah kita masukkan persamaan tadi, kita peroleh grafiknya seperti ini. Kemudian kita beri tanda untuk daerah himpunan penyelesaiannya. Ini merupakan daerah himpunan penyelesaiannya. Kita beri tanda. Ini merupakan daerah himpunan penyelesaiannya. Kemudian dari daerah himpunan penyelesaiannya ini kita temukan titik-titik pojoknya, yaitu titik 1, 2, 3, 4. Kita beri tanda juga. Atau titik yang pertama, titik kedua, titik ketiga, dan titik keempat. Kita beri nama juga untuk setiap titiknya. Kita tulis titik A pada titik 0,0. Titik B 12,0. Kemudian titik C 4,8. Dan titik D 10, 0,10. Kita letakkan titik-titiknya. Ini titik B, ini titik A, dan ini titik C. Ini titik B. Jadi ini adalah hasil dari permasalahan. Kita temukan 4 titik, yaitu titik A 0,0, titik B
B 12,0, titik C 4,8, dan titik D 0,10. Dari titik-titik ini nantinya kita akan substitusikan ke fungsi tujuan untuk mencari nilai maksimumnya. Kemudian dengan GeoGebra tadi kita dapatkan grafik seperti ini. Kemudian langkah yang ketiga itu menentukan titik pojok dari himpunan penyelesaian. Diperoleh titik pojok yaitu C yaitu 4,8. Kemudian dari grafik tadi kita dapatkan 4 titik yaitu titik A, B, C, dan juga D. Kita substitusikan nilai dari titik-titik ini untuk mencari nilai maksimum. Kita substitusikan titik koordinat tadi ke fungsi tujuan yaitu Z sama dengan 8000X plus 15.000Y. Untuk titik yang pertama yaitu titik A 0,0, kita dapatkan nilai Z-nya itu adalah 0. Untuk titik yang kedua ini ada titik B dengan titik koordinat 12,0, kita peroleh nilai Z 96.000. Untuk titik yang ketiga C ini dengan titik koordinat 4,8, kita dapatkan nilai Z yaitu 152.000. Dan untuk yang titik terakhir ini titik D dengan titik koordinat 0,10, kita peroleh nilai Z 150.000. Dari keempat nilai Z ini kita peroleh nilai Z maksimum di 152.000. Jadi agar memiliki keuntungan maksimum sebesar 152.000, Pak Budi harus membuat 4 tempat parkir mobil dan 8 tempat parkir bis. Jadi seperti itu. Kemudian metode garis lidik dengan GeoGebra ini kita masih menggunakan grafik yang sama seperti tadi. Dengan langkah selanjutnya yaitu menentukan titik pojok dari himpunan penyelesaian. Diperoleh titik pojoknya yaitu C 4,8. Karena fungsi objektifnya adalah 9 sama dengan 8000X plus 15.000Y, maka persamaan garis lidik awal dapat kita sederhanakan menjadi 2X plus 3Y sama dengan 120.000 dengan titik yang dapat kita sederhanakan pula menjadi 0,4 dan 6,0. Kemudian dari hasil grafik ini menggunakan GeoGebra untuk menentukan garis lidik, kita masih menggunakan grafik yang sama. Jadi kita tinggal masukkan persamaan garis lidik tadi, karena kita kan sudah menemukan persamaan garis lidiknya. Jadi kita tinggal masukkan persamaannya itu 2X plus 3Y sama dengan K. Kemudian di sini kita juga boleh untuk K itu ada interval dari negatif 5 sampai 5. Kita bisa ubah pengaturannya, pengubah batasannya dari maksimum ini 5 kita ubah menjadi 50. Dan kemudian kita geser garis lidik tadi mendekati ke titik yang menjadi penyelesaian tadi, yaitu titik 4,8. Kita dapatkan titiknya, kita ubah menjadi K sama dengan 32. Nah, ini adalah hasil dari penyelesaian dengan metode garis lidik. Kemudian ini adalah hasil dengan
GeoGebra, metode garis lidik dengan GeoGebra. Karena fungsi tujuan maksimum, titik optimum dicapai jika semua HP dari kendala sistem pertidaksamaan linear dua variabel berada di bawah atau sebelah kiri garis dengan garis lidik diperoleh titik optimum 4,8. Kemudian kita masukkan titik 4,8 ke dalam fungsi tujuan, kita peroleh hasilnya adalah 152.000. Jadi agar memiliki keuntungan maksimum sebesar 152.000, Pak Budi harus membuat 4 tempat parkir mobil dan 8 tempat parkir bus. Selanjutnya ada contoh masalah minimum. Di sini ada satu permasalahan soal minimum. Pak Budi ingin mengirim 1.200 kursi dan 400 meja kepada pelanggannya. Beliau akan menyewa mobil pick-up dan truk untuk mengangkut barang tersebut. Sebuah mobil pick-up dapat mengangkut 40 kursi dan 10 meja, sedangkan sebuah truk dapat mengangkut 30 kursi dan 20 meja. Biaya sewa sebuah mobil pick-up adalah Rp200.000, sedangkan sebuah truk Rp300.000. Berapakah jumlah mobil pick-up dan truk yang harus disewa Pak Budi agar biaya pengirimannya paling murah atau minimum? Jadi untuk menyelesaikannya, di sini kita misalkan terlebih dahulu, X itu adalah banyaknya mobil pickup yang disewa dan Y itu adalah banyaknya truk yang disewa. Selanjutnya kita bisa menuliskannya dalam bentuk tabel seperti ini, di mana ini ada kolom X untuk mobil pickup dan kolom Y untuk truk. Di sini juga ada kursi, meja, dan juga biaya sewa. Untuk kursi sendiri itu mobil pick-up mampu mengangkut 40 dan truk mampu mengangkut 30. Dengan jumlah total keseluruhan kursi itu adalah 1.200. Kemudian untuk meja, mobil pick-up itu mampu mengangkut 10 meja dan truk 20 meja. Untuk total keseluruhan meja itu ada 400. Sedangkan untuk ini biaya sewa mobil pick-up itu satu buah mobilnya seharga Rp200.000, sedangkan untuk truk itu Rp300.000. Kemudian dari tabel ini bisa kita susun model matematikanya menjadi seperti ini, yaitu 40x plus 30y lebih dari sama dengan 1.200, atau bisa kita sederhanakan menjadi 4x plus 3y lebih dari sama dengan 120. Ini menjadi kendala yang pertama, yaitu kendala banyaknya kursi yang dikirim. Kemudian untuk kendala yang kedua ini, 10x plus 20y lebih dari sama dengan 400, atau bisa kita sederhanakan menjadi x plus 2y lebih dari sama dengan 40. Ini adalah kendala banyaknya meja yang dikirim. Dan untuk persyaratan negatifnya itu ada x lebih dari 0 dan y lebih dari 0. Dengan fungsi tujuan, yaitu Z sama dengan 200.000X plus 300.000Y. Kita menggunakan biaya sewa ini sebagai fungsi tujuan karena kita akan menentukan biaya paling murah atau biaya yang paling sedikit untuk sewa mobil dan truk. Selanjutnya untuk langkah yang kedua itu menggambar daerah penyelesaian. Untuk persamaan yang pertama ini, yaitu 4x plus 3y sama dengan 120, itu kita dapatkan titik 0,40 dan 30,0. Sedangkan untuk persamaan yang kedua, yaitu x plus 2y sama dengan 40, dapat kita temukan titik 0,20 dan 40,0. Untuk pengerjaannya, kita dapat menggunakan atau berbantuan GeoGebra. Oke, selanjutnya masih dengan cara yang sama, kita akan membuat grafik untuk menentukan titik minimum. Pertama kita masukkan persamaannya, yaitu 4x plus 3y lebih dari sama dengan 120.
Kemudian persamaan yang kedua itu X plus 2Y lebih dari sama dengan 40. Kemudian untuk persyaratan non negatifnya, X lebih dari 0 dan Y lebih dari 0. Kemudian ini adalah hasil dari grafik yang telah kita buat. Ditemukan daerah himpunan penyelesaiannya adalah ini. Kita beri tanda untuk daerah himpunan penyelesaiannya. Ini adalah daerah himpunan penyelesaiannya yang dibatasi dengan 3 titik, yaitu titik 1, 2, dan juga 3. Kita beri tanda juga untuk titik batasnya. Ini ada titik 1, titik 2, dan juga titik ketiga. Pada setiap titik kita juga beri tanda. Misalkan untuk titik yang pertama ini ada kita namai titik A dengan titik 0,40. Kemudian untuk titik yang kedua kita beri nama titik B dengan titik 24,8. Dan untuk yang titik terakhir ini kita namai titik C dengan titik 40,0. Kemudian kita letakkan di titik yang sesuai. Ini ada titik A dengan titik 0,40, kemudian ada titik B dengan titik 24,8 dan titik C 40,0. Dari ketiga titik ini nantinya kita akan substitusikan ke fungsi tujuan untuk mencari nilai minimumnya. Kemudian ini ada hasil grafik dari GeoGebra. Untuk menyelesaikan permasalahan ini, selanjutnya kita menentukan titik pojok dari himpunan penyelesaian. Diperoleh titik pojoknya itu adalah C 24,8. Kemudian langkah keempat, kita menentukan nilai maksimum. Dari grafik tadi telah kita ketahui jika kita mendapatkan titik A, B, dan juga C, di mana titik A itu adalah 0,40, titik B 24,8, dan C 40,0. Dari ketiga titik ini kita substitusikan ke fungsi tujuan, yaitu Z sama dengan 200.000 X plus 300.000 Y. Untuk titik yang pertama ini X0, Y40 kita substitusikan dan kita peroleh nilai Z adalah 12 juta. Kemudian untuk titik B ini ada 24 dan Y-nya 8, kita peroleh nilai Z-nya 7.200.000. Dan untuk yang terakhir titik C ini dengan titik X40 dan Y0 kita peroleh nilai Z 8 juta. Dari ketiga titik ini, setelah kita substitusikan, kita peroleh nilai Z terkecil itu adalah titik B dengan titik 24,8 dan biaya sewa 7.200.000. Kita dapatkan hasil.
Jadi untuk mengirim barang dengan biaya minimum, Pak Budi harus menyewa 24 mobil pick up dan 8 truk, karena biaya kirimnya hanya Rp7.200.000. Kemudian untuk metode garis lidik dengan GeoGebra, masih sama dengan grafik yang telah kita buat sebelumnya. Untuk menyelesaikannya, langkah yang ketiga ini adalah menentukan titik pojok dari himpunan penyelesaian. Diperoleh titik pojoknya itu adalah titik B dengan titik 24,8. Karena fungsi objektifnya adalah Z sama dengan 200.000 X plus 300.000 Y, maka persamaan garis lidik awalnya dapat kita sederhanakan menjadi 2X plus 3Y sama dengan 600.000. Dengan titik yang dapat kita sederhanakan pula menjadi 0,20 dan 30,0. Selanjutnya, untuk menyelesaikan dengan metode garis lidik ini masih dengan grafik yang sama dengan metode grafik tadi. Jadi karena kita sudah menemukan persamaan lidiknya, kita tinggal masukkan saja persamaannya ke GeoGebra, yaitu 2X plus 3Y sama dengan K. Di sini kita peroleh interval K itu dari negatif 5 sampai 5. Ini bisa kita ubah intervalnya yang semula negatif 5 sampai 5 ini bisa kita ubah menjadi sampai 100. Oke, karena sudah kita ubah, bisa geser persamaan garis tadi ke titik perpotongan di titik optimum tadi, yaitu titik B 24,8. Kita letakkan di titik yang pas. Oke. Dan ini merupakan hasil dari metode garis lidik yang telah kita buat. Kemudian ini adalah hasil dari grafik dengan metode garis lidik. Kita dapatkan hasil seperti ini. Karena fungsi tujuan minimum, titik optimum dicapai jika semua HP dari kendala sistem ketidaksamaan linear dua variabel berada di bawah atau sebelah kanan garis lidik. Dengan garis lidik diperoleh titik optimum 24,8. Kemudian langkah yang keempat, masukkan titik 24,8 ini ke dalam fungsi tujuan. Setelah disubstitusikan, kita peroleh hasil 7.200.000. Jadi untuk mengirim barang dengan biaya minimum, Pak Budi harus menyewa 24 mobil pick up dan 8 truk karena biaya kirimnya hanya Rp7.200.000. Sekian, terima kasih, semoga bermanfaat dan dapat dipahami dengan jelas. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.